Seorang pria muda, Joe, bersama ayahnya Matias, ibunya Anna, dan adik perempuannya Sarah melakukan perjalanan wisata di Brasil. Setelah kembali dengan kapal, Matias dan Sarah turun duluan, namun Joe mengamati ibunya masih menunggu dengan sahabat ayahnya Sasa. Tampak Joe menjadi curiga terhadap ibunya yang memiliki hubungan rahasia dengan Sasa. Hal ini membuat Joe menjadi kecewa. Dia dengan marah mengendarai sepedanya pergi ke sebuah pantai dan mengamati seorang wanita, Rosie, yang sedang berada di sana. Ketika Joe tertangkap basah, Rosie memanggilnya datang menemuinya, tapi Joe ketakutan dan berlari pergi. Keluarga berkeliling di pasar, lalu Joe melihat Rosie sedang beli sandal baru. Joe mengikuti Rosie hingga sampai di hotelnya. Tiba di depan pintu kamar hotel, Joe menemukan sandal yang dibeli Rosie, tapi tiba-tiba Rosie keluar dan menemukannya. Ketika Joe yang malu akan pergi, Rosie memanggilnya ke kamar dan tampak menginterogasinya. Lalu Rosie yang berpengalaman mencoba menarik Joe untuk mendekatinya. Joe ketakutan dan berlari pergi. Keesokan harinya Joe kembali ke hotel mencari Rosie, tapi menemukan kamar hotel yang telah kosong. Joe memeriksa kamar itu dan menemukan sebuah baju yang bertuliskan klub bersepeda Spandau. Dia pulang ke rumah memeriksa di internet tentang klub sepeda. Ketika Joe menemukan kontak klub itu, dia menghubungi mereka yang berbohong bahwa dia menemukan barang milik seseorang yang ketinggalan di kamar hotel. Pihak klub meminta nama pengunjung itu, tapi Joe bilang bahwa dia tidak tahu. Jadi menyarankan klub untuk mencari tahu siapa anggotanya yang berkunjung ke hotel itu. Keesokan harinya, Joe mendapat nomor kontak pengguna kamar hotel itu. Dia menelpon dan ternyata pengguna tersebut merupakan seorang pria bernama Peter. Joe berbicara dengan Peter dengan alasan ingin mengirim barang pribadinya dan meminta alamatnya. Setelah mendapat alamat Peter, Joe pergi mencari alamat tempat tinggalnya. Di sana, Joe diberitahu oleh seorang wanita kalau istrinya Peter, Rosie, sedang bekerja. Joe pergi mencari Rosie dan menemukan Rosie sedang bekerja sebagai pengirim barang. Diam-diam Joe mengamatinya, namun Rosie melihatnya, membuat Joe segera kabur dari sana. Joe kembali ke rumah. Ibunya memberitahu kalau Joe berhasil mendapat undangan mengikuti kompetisi piano antara daerah, tapi tampak Joe tidak terlalu peduli. Besoknya Joe pergi mencari Rosie, dan saat Rosie keluar kantornya, dia menemukan kiriman bunga di sepedanya. Lalu Joe mengikuti Rosie saat hendak mengendarai sepedanya. Rosie turun dari sepeda dan memberitahu Joe agar berhenti mengikutinya karena di antara mereka tidak terjadi sesuatu. Tak sampai di situ, Joe terus memberi perhatiannya saat ingin membantu Rosie yang baru saja pulang belanjaan. Rosie marah dan mengusir Joe, tapi tidak lama Rosie mendengar sepeda motor terjatuh di luar. Rosie berlari keluar apartemen dan menemukan Joe yang terjatuh. Rosie akhirnya membawa Joe untuk mengobati lukanya. Lalu sambil berbicara, Joe bertanya pada Rosie, mengapa hari itu Rosie ingin mendekatinya. Rosie bilang hanya ingin bersenang-senang. Jadi Joe berkata apakah bisa mengulangi lagi. Rosie setuju, tapi ketika Rosie mendekati, Joe ketakutan seakan dunia akan runtuh. Hal ini dipahami Rosie karena dia tahu bahwa Joe merupakan perenang pemula yang baru saja belajar berenang di tengah lautan luas. Beberapa waktu berikutnya, Joe terus mendatangi Rosie. Mereka membangun hubungan yang tampak Joe banyak melupakan kegiatannya yang lain. Sore itu Joe pergi hujan-hujan ke apartemen Rosie. Tapi ketika malam itu, mereka dikejutkan dengan pulangnya Peter, calon suaminya Rosie. Rosie segera menyembunyikan Joe yang berdiri di balkon saat hujan.
Sementara Rosie masih menghibur Peter yang baru saja pulang kerja. Joe terus menunggu di tengah hujan hingga dingin menyelimutinya, karena dia harus menunggu untuk mendapatkan peluang pergi tanpa diketahui Peter. Hingga malam itu, setelah Rosie memukul jatuh Peter, Joe akhirnya bisa pergi dari sana dengan sangat sedih dan kecewa. Joe kembali ke rumah dengan rasa patah hati. Ibu dan ayahnya bertanya padanya, tapi dia tak menghiraukan. Lalu Anna bilang buat Matthias kalau 3 hari lagi Joe akan mengikuti kompetisi piano. Merasa bahwa Joe kemungkinan akan gagal. Beberapa hari berikutnya, saat kompetisi berlangsung, Joe dipanggil oleh panitia untuk maju, tapi dia memilih duduk diam di kursi. Hal ini karena dia terlalu kecewa terhadap Rosie. Kemudian Rosie mencari Joe di rumahnya, lalu saat mereka bertemu, Joe berpura-pura tidak mengenalnya. Rosie tidak menyerah begitu saja. Keesokan harinya Rosie menemui Joe yang akan menjemput Sarah. Di sana Rosie mencoba meminta maaf atas kondisi hari itu, di mana Rosie bilang kalau dia dan Peter telah 8 tahun bersama. Jadi meminta Joe memahami apa yang dialaminya. Lalu sebelum berpisah, Rosie meminta Joe agar mereka bisa bertemu di tempat lain karena Peter masih ada di apartemen. Rosie bermaksud agar mereka dapat berdamai. Halo. Malam itu Rosie menemui Joe di ruangan fotografer milik Anna. Mereka berbicara dan Rosie bilang kalau dia berharap Joe melupakannya. Namun Joe menegaskan kalau dia sangat mencintai Rosie. Rosie memahami apa yang ada dalam pikiran Joe, jadi dia akhirnya mengalah dan mereka memulai dengan kebahagiaan. Beberapa hari berikutnya, Anna menanyakan Sarah di mana Joe. Sarah bilang kalau Joe ada dengan pacarnya. Menurut Sarah bahwa pacar Joe tua mirip seperti Anna. Anna sangat khawatir. Dia pergi memeriksa di kamar Joe dan menemukan foto-foto Rosie pada ponsel Joe. Rosie kemudian menemui Joe di ruangan fotografer Anna. Dan saat mereka memiliki romansa, malam itu Joe menemukan Anna sedang bersama sahabat ayahnya Sasha. Kecewa, Joe pergi malam itu dan Rosie kembali ke apartemennya saat Peter sedang menunggunya. Ketika Peter menginterogasi Rosie tentang rumor di apartemen kalau Rosie bersama pria muda, Rosie mencoba membela dirinya, membuat Peter marah dan memukul kulkas hingga sebuah botol mengenai wajah Rosie. Peter akhirnya meminta maaf dan segera mengobati Rosie. Lalu malam itu Rosie mengungkapkan pada Peter bahwa Joe menginginkan bersamanya, begitu pula Rosie. Peter mendengar itu dan dia yang begitu mencintai Rosie bersedih dan menangisi dirinya. Sementara Joe menemui ibunya yang baru saja pulang ke rumah. Anna kemudian mengungkapkan bahwa dia tahu Joe kini dengan siapa. Lalu Joe membalasnya bahwa dia juga tahu ibunya baru saja menemui siapa. Anna masuk dan menemui Matthias dan bilang kalau Joe kini tak mendengarnya lagi. Dan memberitahu Matthias kalau Joe punya pacar bernama Rosie yang telah berumur 48 tahun. Keesokan harinya, Anna mendatangi Rosie dan menegaskan pada Rosie agar menjauhi Joe. Berpikir bahwa Joe masih punya waktu yang banyak untuk menghadapi masa depannya. Sebelum pergi, Anna memberi bayaran untuk Rosie agar menjauhi Joe, tapi Rosie mengembalikan uangnya dan Rosie tampak menangisi dirinya. Rosie kemudian pergi menemui Joe dan meminta Joe agar tidak lagi mengejarnya. Meskipun Joe berusaha meyakinkan Rosie kalau dia sangat mencintainya, tapi Rosie tetap pergi meninggalkannya. Beberapa hari berikutnya, Joe menerima undangan pernikahan Rosie dan Peter. Joe begitu sedih dan kecewa. Sementara keluarga tidak menemukan Joe yang telah keluar beberapa hari dari rumah. Matthias menemukan petunjuk dari undangan pernikahan Rosie dan Peter. Dia pergi menemui Peter dan Rosie yang memberitahu mereka bahwa kepergian Joe ada kaitannya dengan Rosie dan Joe harus mengikuti ujian besok. Rosie sadar bahwa ini kesalahannya.
meminta Peter untuk mengizinkannya agar pergi membantu Matthias mencari Joe. Mereka kemudian menemukan Joe di rumah kabin tengah hutan yang sedang pusing ketiduran. Joe yang marah menyinggung ayahnya tentang hubungan Anna dan Sasha, membuat Rosie marah dan menamparnya. Mereka akhirnya membawa Joe untuk mengikuti ujian akhir di kampus. Tapi sebelum itu, Rosie memberitahu Joe jika cinta tak harus saling memiliki, tapi selalu ada kesempatan untuk berbagi rasa suka dan duka. Rosie akhirnya kembali menemui Peter untuk menggelar pernikahan mereka. Beberapa waktu kemudian, keluarga sangat bahagia mengikuti acara kelulusan Joe. Kini Joe telah berubah dan lebih banyak pemulihan yang terlihat di keluarga mereka. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.